Halo, gue Kevin Anggara. Selamat datang lagi di channel kedua gue. Kalau setupnya sudah seperti ini, berarti gue akan bahas tas lagi. Gue hari ini akan ngebahas tas dari Bowler lagi. Jadi ini Bowler udah ngirimin gue 2 tas. Jadi gue akan langsung ambil dari samping sini. Yui. Ini dia nih. Mungkin lo taunya brand Bowler ini adalah brand yang bikin koper. Ya sekarang mereka juga bikin tas dan kualitasnya mantep nih. Gue udah pernah bikin video tentang tasnya Bowler. Kayak 3 video terakhir tuh yang review tas. Dan kali ini dengan varian tas yang baru. Jadi ini di depan gua udah ada Bowler All Day Sling Bag. Yang ini Bowler All Day Waist Bag. Dan yang akan gue fokus bahas tuh sebenarnya yang ini doang. Jadi ini cuman gua akan kasih lihat doang paling ya. Ini tidak akan gue bahas. Mungkin di video yang lain kali ya. Jadi seperti biasa untuk memulai gue akan langsung bahas harganya dulu ya. Kalau yang All Day Sling Bag ini harganya tuh harga di website ya. Per gue syuting hari ini harganya tuh ada di 1.549.000. Cuman setahu gue tuh diskon tuh, belum tahu sampai kapan. Diskon jadi 799.000. Nah, yang ini juga sama nih. Ini harga di website, harga resminya itu di 1.549.000. Tapi ini diskonnya jadi 749.000, beda 50.000. Yang ini lebih murah 50.000 dibandingkan yang ini. Dan seperti yang lo bisa lihat ya, warnanya itu gue sengaja nggak pilih yang warna hitam lagi. Biar apa? Biar tas gue nggak hitam semua. Karena semua tas gue tuh koleksi gue rata-rata hitam. Kecuali ada 2 yang di belakang tuh di atas tuh dua-duanya hijau, cuman mungkin nggak begitu kelihatan ya. Kedua tas ini punya 4 warna yang sama persis, ada black, navy blue, grey, sama sage green. Itu yang gua ada sekarang ini sage green. Oke, seperti biasa kalau bahas tas gua akan bahas 4 hal. Pertama material, kedua desain, ketiga comfort, sama keempat yang terakhir value-nya. Ini gua taruh dulu kali ya di sini ya. Oke, yang All Day Sling Bag ini dia bahannya tasnya sama seperti tas Bowler yang sebelum-sebelumnya. Bahannya itu ada di premium nylon yang udah water resistant. Terus untuk material di dalamnya juga sama tas yang sebelumnya. Mereka pakai cotton twill di bagian lining-liningnya juga. Dan untuk bagian hardware-nya mereka udah pakai high quality alloy. Terus ini juga udah pakai magnetic V-buckle. Jadi sangat satisfying ya. Tuh mantep banget. Berat kosongan tas ini tuh ada di 0,45 kilo, 450-an gram. Resletingnya udah pakai YKK zipper dengan ada brandingan Bowler di semua zipnya, semua zippernya maksud gue. Material itu aja. Terus gue akan ngebahas ke desainnya ya. Desainnya ini secara tas sling bag ya. Tas sling bag kan ada yang gimana ya cara gue nyontoinnya? Ada yang begini nih. Kan tas sling bag tuh ada yang begini nih. Sama sebenarnya satu lagi tuh ada yang lebih apa ya, lebih kayak ransel tapi tetap ininya satu doang nih, bagian shoulder padnya. Jadi kalau dipakai tuh kayak gini nih. Set. Nah, gue juga dulu sempet punya tas yang modelan sling bag seperti yang ini. Cuman entah kenapa udah lama gue nggak pakai model tas yang seperti ini dan ternyata enak gitu, secara desain dipakainya juga enak. Jadi ini berdua sebenarnya sama-sama sling bag sih, walaupun ini lebih ke buat tas pinggang ya, waist bag. Ya biasanya kan kalau sling bag kan yang bentuknya kayak persegi panjang gini, tapi dia bentuknya horizontal. Kalau ini kan kayak vertikal gitu kan. Ya beda-beda tipis, cuman tetap apa ya, tetap sling bag sih namanya. Gue udah pakai ini juga beberapa hari belakangan ini. Gue juga jadi kayak ngincer dan ngecek jenis sling bag yang modelnya vertikal kayak gini. Secara desainnya di bagian samping sini ada logo Bowler. Warnanya gue suka banget. Cuman mungkin kalau ada warna yang lebih gelap ya kayak olive green, gue bakal lebih suka lagi sih. Cuman itu udah preferensi ya. Secara desain sih ini jarang ya, maksudnya gue jarang ngeliat sling bag model vertikal gini yang depannya tuh kayak gini. Biasanya tuh dia semua dari samping atau ya bener-bener minimalis aja gitu. Terus ini mumpung lagi bahas desain nih, karena gue udah pakai juga ya. Jadi menurut gue ini sebenarnya kayak cuman nggak tahu ya, mungkin cuman gimmick aja karena ini itu nggak ngaruh apa-apa karena ini kalau dibuka tuh nggak ada apa-apa. Atau mungkin buat ngompres barang kali ya, kalau misalkan tas lu diisinya penuh banget. Cuman tuh gue ini kalau misalkan nggak ada ya, ini tetap bisa berfungsi dengan normal aja menurut gue ya. Di bagian depan ini ada 2 kompartemen. Kompartemen di sebelah kiri gue ini adalah kompartemen yang lebih apa ya, lebih kecil karena kayak cuman bisa masuk 1 HP lah. Nih gue masukin HP gue ya, muat buat 1 HP lah. Cuman kalau di yang satu lagi ini tuh lebih gede banget. Gue bisa masukin DJI Action Cam gue kali, dan dia lebih gede dan lebih dalam dibandingkan yang kiri. Yang gue buka lagi. Untuk kompartemen depan ada itu aja. Terus habis itu sebelum kita bahas ke kompartemen utama, di bagian belakang di sini nih dia ada klipnya gitu. Dia sepanjang ini nih, set.
Nah, biasa mungkin bisa buat naruh paspor atau naruh kunci. Kalau gue sih gue naruh kunci biasa di sini. Terus ini bisa langsung kaitin aja. Set. Nah, untuk kompartemen utama dia ada, nih kita buka nih kompartemen utamanya. Nah, di dalamnya itu masih banyak kompartemen-kompartemen lainnya. Gue akan bahas dari yang bagian belakang dulu. Di sebelah sini, bagian yang belakang itu bakal ada brandingan bowler lagi, nih kayak leather gitu. Terus dia ada satu kompartemen yang langsung masuk ke bagian bawah seperti ini. Terus depannya ada resletingnya, ada kompartemen dengan resleting. Terus di bagian tengah nih dia sebenarnya nggak begitu luas ya di bagian yang tengah, karena kalau lihat dari samping dia kan lumayan nih, ada kayak 5 cm mungkin di sini nih. Cuman tuh dia yang depannya tuh makan bagian yang dari kompartemen yang depan, jadi bagian dalamnya malah nggak gede-gede amat gitu, kayak setengahnya lah. Kalau lihat bagian kompartemen utamanya paling segini doang. Karena yang depan ini udah dipakai buat kompartemen yang bagian depan tuh, yang tadi gue bilang. Terus untuk kompartemen utamanya yang di bagian dalamnya, itu dia juga ada 3 kompartemen yang gede kayak gini. Ini sama kompartemen yang cukup dalam. Ini gue buat kabel-kabel tuh, gue baru naruh kabel. Terus dia ada 2 di kiri sama kanan, itu lumayan dalam, cuman tuh buat barang-barang kayak gini nih. Kayak misalkan ini nih kepala casan tuh itu muat banget. Cuman kalau buat masukin kayak AirPods gitu itu buat diambil tuh menurut gue lebih susah. Nah, untuk kompartemennya itu aja. Oke, sekarang untuk comfortnya ya. Ketika dipakai sih menurut gue sangat nyaman ya. Karena gue udah jarang banget, udah lama banget nggak pakai jenis tas sling bag yang vertikal kayak gini. Dan ini paling enak tuh dipakai kayak gini aja gitu. Jarang dikedepanin. Kalau kedepanin tuh biasa kita quick access aja. Buat ngambil gue ngambil kamera, iya kan? Ini biasa tempat gue buat naruh kamera. Tapi kalau yang susah adalah kalau misalkan lu pengen ngambil barang yang ada di bawah sini, kalau lu buka semua barang lu akan jatuh. Jadi emang lu udah harus ada apa ya? Ada preferensi lu bakal make tasnya itu di bagian kiri atau kanan, karena itu bisa diganti. Nah, karena gue pakai selingnya di kanan, jadi di bagian ininya di belakang nih, ini di sebelah kiri kalau gue. Ini bisa gampang banget dilepasnya. Tinggal buka, terus bisa lu pindahin. Jadi deh buat dipakai di sebelah kiri. Cuman kalau pakai kiri tuh gimana ya? Begini berarti. Nah ini gue kan nggak biasa pakai di kiri ya, gue biasa di kanan. Cuman kalau di kiri berarti yang jadi quick access lo adalah di bagian yang sini, yang kecil. Nah kayak gitu. Ini cocok banget buat HP. Menurut gue tas ini tuh enak dipakai buat traveling ya. Kayak misalkan lo jalan-jalan ke luar negeri. Tadinya tuh gue rencana tas ini tuh bakal gue isi botol minum kecil aja gitu buat di main kompartemennya. Cuman ternyata main kompartemennya kurang gede karena kepotong di bagian yang depan ini. Cuman ya berarti emang size-nya mungkin kurang cocok untuk gue. Ya cuman secara comfort ini menurut gue enak banget. Apalagi mungkin kalau di bagian belakang bisa ditambahin padding-padding yang membuat lebih nyaman ketika kena sama punggung lu. Wah itu udah langsung ke bagian saran-saran tuh. Boleh dah sekalian. Kalau ada sesuatu yang pengen gue tambah, mungkin ada key loop-nya, biar kalau misalkan mau naruh kunci tuh kita gampang gitu nyantolinnya. Kalau ini kan nggak ada sama sekali. Kalau gue sih ya, gue lebih demen yang kayak gini nih, itu nggak di clip kayak gini, tapi lebih ke resleting aja gitu, karena biar lebih secure dan lebih dekat kan sama badan. Jadi gue bisa masukin barang-barang yang lebih esensial dan penting, contohnya paspor, sama misalkan tiket boarding pass pesawat gitu, sama dompet gitu. Cuman ya maksudnya kalau dengan ada klip gini, dan ini kan pasti akan kenanya tuh di punggung lu ya. Jadi emang orang juga nggak bisa ngambil-ngambil tuh, pasti berasa karena dia deket sama punggung lu. Cuman kalau ada yang pengen gue tambah itu doang, sama warna olive green. Nah itu tuh. Tapi ini keren sih, makanya ini temanya tuh warna hijau. Gue juga pakai baju warna hijau. Sekarang kita ngomongin value-nya dengan spesifikasi material, desain, comfort yang dari tadi udah gue sebutkan. Menurut gue di harga 799.000 langsung beli aja. Menurut gue ya. Bahkan gue juga kayak sempet nyesel kayak gue juga kayak pengen deh dikirimin yang hitam gitu, karena kayaknya kalau hitam lebih bagus lagi ya. Cuman semua tas gue udah warna hitam ya. Cuman dengan harga 799.000 menurut gue langsung beli aja. Lu beli nih, lu langsung rasakan ketika lu pegang nih, ini sangat premium coy. Gak cuman pas dipegang ya, nggak cuman pas lu rasakan, tapi ketika dilihat sama orang atau lu ngelihat juga. Kalau lu pakai tas ini ya, mungkin temen lu akan kayak, wih ini tas apa nih? Pasti mahal ya, lu beli pasti harganya di atas 1,5 ya, atau 2 juta ya. Terus pas lu bilang 799.000, kaget tuh temen lu. Mereka mungkin nggak akan nebak gitu kalau ini tasnya ternyata masih di bawah 800.000. Nih untuk 800.000 ya, sebut aja di bawah 800.000, di harga 799.000 lu dapet material seperti ini dengan kompartemen yang banyak tadi. Ya cuman menurut gue ini kurang gede aja, langsung beli.
menurut gue ya. Tas ini buat siapa? Pertama, tas ini menurut gue mungkin buat lu yang pengen beli kopernya Bowler tapi belum ada budgetnya. Nah, lu beli tasnya dulu nih, di bawah 800.000 nih. Kedua, tas ini mungkin kalau lu udah punya koper Bowler, nah ini lu juga boleh nih beli ini. Karena lu udah punya kopernya, ya lu berarti tinggal butuh tasnya doang. Ketiga, tas ini cocok buat lu yang demen bepergian, butuh sling bag yang lumayan gede tapi nggak sampai ransel gitu, jadi tetap sling karena ini cuma satu kan. Ketika lo pengen tas yang nggak sebesar ransel tapi nyamannya kayak pakai ransel, ini. Dan tentunya untuk orang-orang yang beli tas Bowler ya, menurut gua ya lo bisa dapat premium looks yang mewah tapi dengan budget yang oke lah. Maksud gua comparisonnya tuh perbandingannya tuh dari harga ke material yang dipakai sama prestisnya tuh dapat banget gitu. Ketika lo pengen terlihat premium tapi budget lo tuh nggak sesuai sama covernya, karena kan ini cover tas orang kaya nih. Cuman gue tidak sekaya itu nih, tapi gue pengen punya tas yang terlihat mewah dan premium. Nah ini buat lo. Jadi segitu aja video gue tentang tas ini. Mungkin nanti kalau gue udah nggak sibuk nih, benar. Ini kan gue masih sibuk banget nih. Jadi nanti gue kan udah bilang ya gue pengen bikin video buat nyamperin kesannya kayak ngajak ribut ya. Gue pengen datang ke tempatnya kantor atau shopnya Bowler buat bikin video di sana dan lihat-lihat. Tapi itu nantilah setelah video ini lah. Jadi terima kasih Bowler sudah support video gue lagi, dan nanti gantian gue yang datang ke tempat lo. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga